Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uhdatan min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru pendamping, dan yang kami banggakan peserta Syarhil Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang kasih dan sayangnya tidak pernah terbilang kepada hamba-hambanya yang beriman, yang memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir atau berkumpul di tempat yang barokah ini. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dan semoga kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang bijaksana, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, melalui kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan Syarhil Quran dengan judul Berbakti kepada Kedua Orang Tua atau Birrul Walidain. Judul ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-23 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff
keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut di dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan jangan kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwa ibu dan bapak kita adalah orang yang paling berjasa terhadap kita. Ibu kita telah mengandung kita dengan susah payah, melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawanya, dan menyusui kita kurang lebih selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang. Begitu juga dengan ayah kita, bekerja keras, pergi pagi, kerja di tengah terik matahari. Semua itu ayah tak pedulikan demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita semua berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat ke-14 berikut ini. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Allah kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah yang sangat agung, yang paling cepat memasukkan seseorang ke dalam surga. Hak manusia yang paling besar ialah hak kedua orang tua atas anaknya. Oleh karena ini, Allah menggandengkan antara bersyukurnya kepada Allah dengan bersyukurnya kepada kedua orang tua kita. Dalam ayat ini, Allah menghususkan penyebutan tentang ibu yang mengalami kondisi sulit ketika mengandung, yaitu firman-Nya, ala wahnan wahnin, kelemahan di atas kelemahan. Ibu telah merawat kita dengan cinta, memberikan kita makan, menyuapi kita, menghibur kita ketika kita menangis, memberikan kita baju, mendidik kita dengan penuh kesabaran dan ketulusan, hingga kemudian kita menginjak
bisa merendah hidup dan menghirup udara dunia. Betapa sombongnya kita melupakan segala kesabaran dan ketulusan itu. Padahal kita dilahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Padahal kita dibesarkan karena cinta dan kasihnya. Tak jarang kemudian kita membentak-bentak ibu kita, membuatnya menangis dan menderita, membuatnya meneteskan berjuta-juta air mata kecewa. Apakah kita lupa ketika Rasulullah ditanya, siapa yang wajib kita hormati di dunia ini, ya Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian, siapa lagi ya Rasul? Rasulullah pun menjawab, ibumu. Kemudian, siapa lagi ya Rasul? Ibumu. 3 kali Rasulullah memerintahkan kita untuk menghormati ibu kita. Tapi apa yang kita lakukan? Betapa sering kita memarahi ibu kita. Betapa sering kita bermuka masam di hadapannya. Betapa sering kita menolak ketika diperintah olehnya. Marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Seberapa sering kita mendoakannya, atau hanya sekedar memberikan senyum saja ketika bertemu dengannya? Seberapa besar cinta kita kepadanya? Seberapa sering kita membahagiakan hatinya, membuat ia bangga pada kita? Jawaban atas pertanyaan ini ada pada diri kita masing-masing. Mau menjadi anak yang solehkah atau mau menjadi anak yang salah? Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk itu mari kita mulai saat ini selalu berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sakiti hati mereka, jangan membentaknya, dan jangan membantah perintahnya, karena mereka adalah pintu tengahnya surga kita. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi radhiyallahu anhu berikut ini. Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua. Murka Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Maka dari itu, hadis ini jelas menegaskan kepada anak bahwa wajib berbakti kepada kedua orang tua, baik ketika mereka masih hidup maupun telah meninggal dunia. Karena ridho Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat membuka dan menyentuh hati kita untuk menjadi pribadi yang soleh dan soleha dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami akhiri, kami akan menyampaikan satu salawat tentang perjuangan Umi dan Abi. Qad awsa